semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di konten kali ini lama ya, saya nggak bikin video tentang ini tips dan trik usaha. Jadi pagi ini, kalau sebelumnya kan kita sudah bahas tentang usaha yang tanpa modal. Untuk yang di video ini kita akan bahas tentang macam-macam usaha dengan modal kecil. Usaha dengan modal kecil yang pertama yaitu usaha makanan. Usaha makanan ini macam-macam ya, mulai dari makanan berat, misalkan jualan nasi atau jualan kue atau mungkin camilan, macam-macam lah dari usaha makanan apapun itu, atau dessert juga bisa, minuman juga bisa. Kenapa usaha makanan ini saya rekomendasikan? Pertama, karena usaha makanan itu saya menilai bahwa usaha dengan modal kecil tetapi cepat baliknya gitu. Jadi kalau usaha makanan itu modal kecil tapi keuntungannya lumayan gitu ya. Yang diperlukan untuk usaha makanan itu yang pertama, yang terpenting adalah bisa masak ya. Tapi kalau misalnya memang tidak punya kalian masak, bisa kok searching di YouTube dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau usaha makanan itu harus rajin, tidak boleh males. Soalnya itu kan kaitannya sama barang matang ya. Jadi kalau misalnya males itu nanti akan berkaitan dengan bahan-bahan yang tidak akan diolah gitu. Usaha makanan ini saya pernah nyoba ya. Jadi saya pernah jualan kayak nugget, terus habis itu macam-macam nugget, terus kentang goreng gitu-gitu itu pernah. Terus habis itu makanan itu juga pernah. Jadi ganti-ganti menunya setiap hari. Pagi ini ayam bakar, besok bebek gitu. Terus habis itu besoknya lagi ayam geprek gitu, ganti-ganti menunya. Nasi bakar gitu bisa. Terus pernah juga jualan salad buah sama es gitu, usaha makanan. Kalau usaha makanan itu, kalau misalnya sekarang yang terpenting usaha makanan itu bisa delivery ya. Jadi nggak perlu buka outlet, maksudnya nggak perlu buka di mana gitu. Yang penting kita bisa delivery itu langsung ke konsumen gitu, konsumen lebih dimudahkan. Di situ aja sih. Promosinya juga pakai sosial media aja gitu kalau makanan. Terus kalau misalnya biar takut nggak buang-buang makanan, kalau misalnya nggak laku, disiapin aja bahannya. Jadi pada saat mereka pesen, kita tinggal menggoreng gitu. Jadi sudah disiapkan tinggal menggoreng, terus habis itu lebih mudah. Terus juga hasilnya kan nanti lebih hangat ya makanan. Terus bisa juga gini, jadi biasanya kalau misalnya kita menyiapkan makanan, misalkan ya kita jual 10 makanan gitu, kita kan sebelumnya sudah buka orderan nih, misalkan besok akan ada makanan ini gitu, siapa aja yang mau pesan gitu, misalkan pesen 5, kita lebihi, kita bikin 10 atau 20. Nah nanti kalau misalnya sudah kita lebihi, sudah selesai, kita posting lagi, ada sisa ready makanan dalam jumlah sekian gitu. Soalnya kadang konsumen itu lebih senang kalau makanannya sudah ada ketimbang harus pesen sebelumnya gitu. Dan memang biasanya kadang kalau konsumen itu dada-dada ya, jadi maunya sekarang ya sekarang ada gitu. Yang kedua yaitu usaha pulsa bisa token, terus bisa pembiayaan gitu ya. Kadang kan sekarang isi saldo dan sebagainya gitu ya. Kalau ini biasanya usaha ini mungkin tergantung modalnya teman-teman ya. Kalau ratusan ribu mungkin bisa pulsa, token dan sebagainya. Kalau cicilan dan sebagainya mungkin jutaan ya. Yang terpenting dari usaha ini teman-teman harus mencatat, soalnya kadang kita lupa gitu. Kalau misalnya kita lebih cepat sebenarnya kalau kita order pakai sosial media gitu, biasanya orang memang lebih banyak membutuhkan ya. Biasanya memang beli dulu, terus habis itu nanti kalau pas ketemu gitu bayarnya, biasanya kan seperti itu. Jadi kalau usaha ini sih lebih baik jemput bola kalau misalnya kita nggak punya kontak, nggak punya tempat. Kalau saya buka usaha pertama dulu itu pulsa, dulu waktu mahasiswa masih semester 7. Jadi tapi waktu itu sih nggak pakai sosial media ya. Jadi dulu buka kontak di depannya kampus itu. Udah itu memang kalau sekarang sih nggak perlu harus
buka counter, cukup pakai offline. Usaha yang ketiga yaitu laundry. Laundry mungkin yang butuh modal kecil itu laundry kiloan ya. Jadi kita mungkin bisa memulai dari satu mesin cuci. Kalau laundry ini kan usaha jasa, jadi lebih erat kaitannya sama kinerjanya kita gitu. Yang terpenting dari usaha laundry itu mungkin kita menjaga kebersihannya, kesuciannya, terus habis itu ketepatan waktunya, terus dalam keadaan rapi dan wangi gitu yang diinginkan konsumen seperti itu. Terus habis itu kalau misalnya laundry kiloan yang butuh mesin teman-teman tidak mampu, teman-teman bisa buka ini usaha cuci setrika manual gitu ya, tidak pakai mesin. Itu juga bisa dilaksanakan kan, biasanya ada sebagian orang yang melakukan itu gitu ya. Atau laundry sepatu yang pengerjaannya mungkin masih manual, tidak perlu mesin gitu. Kalau misalnya dinilai gak punya modal dalam nominal jutaan, soalnya untuk beli satu mesin cuci kan harganya masih jutaan ya. Jadi teman-teman bisa dimulai dengan pengerjaan manual, tidak pakai mesin. Kalau usaha laundry ini saya pernah nyoba dari tahun 2011 dan alhamdulillah sampai sekarang. Dulu awalnya cuma punya satu mesin cuci, sekarang alhamdulillah punya 6 mesin cuci. Ya begitu, bertahap ya kalau untuk pengembangan usahanya. Yang terpenting sih komitmen dan konsisten untuk menjalaninya. Usaha yang keempat yaitu usaha cuci motor. Sama seperti usaha laundry, kalau misalnya teman-teman tidak mampu untuk membeli mesin hidrolik, jadi kalau misalnya untuk cuci motor kan perlu mesin hidrolik ya, teman-teman cukup melakukan dengan cara manual aja gitu. Yang terpenting yang tetap dijaga dari kebersihannya. Terus habis itu body kit, biasanya body kit dari motor dikasih supaya dalam keadaan kinclong gitu ya motornya, atau juga kadang ada pengharumnya itu kalau misalnya usaha cuci motor. Yang kelima usaha rental, kan mungkin nggak perlu modal terlalu besar, komputer sama print aja ya. Kalau usaha ini mungkin sekarang sudah tidak seberapa populer ya, tapi kalau di kalangan mahasiswa mungkin masih bisa dikembangkan, karena nggak semua mahasiswa itu punya kemampuan untuk membeli itu gitu. Tapi kalau warnet itu mungkin sekarang sudah nggak ada, teman-teman bisa ganti dengan, biasanya ada internet lokal. Dulu saya pernah kerjasama dengan teman yang punya internet lokal, tapi kemudian saya menjualkan berupa vouchernya aja gitu. Bisa kalau misalnya 1 jam voucher itu bisa 2.000, kalau 5 jam itu bisa 8.000. Jadi pada saat kita, misalkan kita kalau buka jaringan sendiri internet kan butuh modal puluhan juta ya, tapi kalau kita cuma menjualkan aja produk yang vouchernya, mungkin nggak akan butuh modal terlalu besar. Usaha selanjutnya yaitu usaha PlayStation. Jadi biasanya kan memang ada persewaan PlayStation ya, ini buat teman-teman yang suka game. Kalau dulu saya pernah buka ini dari 2009 sampai 2015, waktu masih ada almarhum suami saya, karena memang salah satu hobinya kan nge-game, jadi bikin rental PlayStation. Tapi kalau sekarang mungkin kalah dengan game online ya kalau untuk rental PlayStation, tapi biasanya masih dipakai, tapi biasanya dibawa pulang gitu. Jadi mereka lebih senang kalau main PlayStation-nya di rumah. Jadi memang kalau di kita kan biasanya 1 jam berapa gitu, kalau dibawa pulang biasanya sistemnya 12 jam atau harian. Usaha modal kecil yang selanjutnya yaitu jual beli parfum. Jadi kalau saya sih saya bagi 2 ya. Saya kebetulan buka usaha ini, jadi ada parfum laundry, ada parfum badan gitu. Jadi kalau parfum laundry khusus untuk baju, kalau parfum badan ya untuk badannya kita gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak perlu modal besar, cukup banyak sampel tapi yang sedikit-sedikit aja. Dan memang kalau mau muter supaya cepat biasanya pakai sistem agen gitu. Jadi saya pakai nitip ke masing-masing orang, jadi nanti bagi hasil gitu. Jadi saya punya beberapa agen yang menjualkan parfum saya, jadi itu lebih cepat biasanya karena mereka yang langsung turun ke konsumen. Usaha yang selanjutnya yaitu usaha warung kopi ya.
Kalau usaha warung kopi kan berbeda dengan usaha kafe ya. Jadi kalau warung kopi mungkin nggak terlalu membutuhkan modal yang besar gitu, dan tempatnya mungkin bisa seadanya. Yang penting dibuat bisa enak dibuat nongkrong aja gitu. Kalau warung kopi mungkin ya nanti identik dengan ada camilannya atau ada makanannya gitu. Yang penting murah meriah kalau misalnya usaha warung kopi itu. Nggak butuh modal terlalu besar, tapi ya lumayan hasilnya ya. Tapi yang penting kalau misalnya usaha warung kopi itu mungkin inilah yang lebih banyak mungkin yang diminati yang stay 24 jam. Usaha selanjutnya yang membutuhkan modal sedikit ya, usaha menjahit baju, menjahit pakaian. Itu mungkin modalnya nggak terlalu besar mesin, tapi memang butuh keahlian gitu ya. Biasanya kalau misalnya mendapatkan keahlian ya teman-teman bisa melakukan kursus kalau misalnya mau menjahit baju. Usaha yang selanjutnya juga yang nggak jauh beda dari menjahit pakaian, yaitu barbershop, maksudnya potong rambut. Itu juga nggak membutuhkan modal terlalu besar, tapi membutuhkan keahlian ya. Bagaimanapun juga kan motong itu juga butuh keahlian gitu ya. Usaha yang terakhir kalau usaha modal kecil menurut saya itu ini usaha kerajinan tangan. Ini buat teman-teman yang punya yang kreatif ya. Jadi kalau kerajinan tangan ini dibutuhkan seorang yang kreatif, yang inovatif itu. Kerajinan tangan ini ya macam-macam. Biasanya memang yang lebih bernilai itu biasanya dari bahan ini daur ulang, biasanya seperti itu. Itu nilainya lebih daya jualnya tinggi, tapi modalnya nggak terlalu besar karena hanya memanfaatkan bahan-bahan limbah. Kalau usaha kerajinan tangan ini mungkin usaha yang tidak akan pernah saya lakukan karena saya orangnya nggak kreatif itu. Jadi itu dibutuhkan untuk kreatif, terus habis itu terampil ya. Dan memang oke teman-teman, itu tadi ya beberapa usaha dengan modal kecil yang sudah saya sampaikan. Intinya kalau teman-teman mau buka usaha itu yang pertama, yang penting ada niat dan mau. Nggak perlu nunggu modal besar, jadi modal itu bisa menyesuaikan. Usaha apa yang kita bikin bisa kita sesuaikan dengan modal yang kita punya ya. Jadi jauh lebih baik kalau misalnya memulai usaha tidak perlu dari hutang, tapi lebih baik dari modal yang kita miliki gitu. Yang kedua, kalau mau buka usaha itu harus sabar, karena usaha itu nggak bisa langsung sukses gitu ya. Terus karena melihat usaha itu bisa berhasil atau enggaknya itu dalam hitungan lebih dari 5 tahun. Kalau misalnya konsisten tetap di angka itu, berarti usaha itu bisa dibilang baru bisa kelihatan suksesnya. Yang ketiga, kalau mau buka usaha itu harus konsisten, tidak mudah menyerah, dan apabila gagal terus bangkit gitu ya. Karena namanya usaha itu nggak langsung sekali nyoba usaha langsung berhasil ya, mungkin ada yang seperti itu, tapi juga ada yang harus berkali-kali gagal baru berhasil. Terus usaha juga bisa dilakukan lebih dari satu kok. Kalau saya tuh mungkin usahanya melakukannya lebih dari satu, dan mungkin sudah puluhan ya, lebih dari 10 usaha yang sudah pernah saya jalani. Bukan karena tidak komitmen atau ganti, bukan, tapi karena mengikuti perkembangan zaman. Terus juga saya juga bisa melakukan usaha lebih dari satu karena bergantung sama tempat gitu ya. Jadi tempatnya itu bisa mengikuti apa, misalkan saya bisa buka laundry bareng sama jual beli parfum, terus bisa bareng juga dengan makanan karena ada space khusus gitu. Yang terpenting nggak dicampur, maksudnya satu usaha tapi dibagi menjadi beberapa tempat gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga video di konten kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, bisa juga menjadi bahan, maksudnya pertimbangan juga untuk teman-teman yang mau memulai buka usaha tapi bingung mau usaha apa, jadi bisa dijadikan referensi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.